Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok ke-6 akan mempresentasikan materi tentang pengelolaan rencana keuangan perusahaan. Baik, sebelum kami mempresentasikan materi kami hari ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Melania Putri Arifin Jarum dengan akhiran NIM 289 dan nomor urut absen 21. Rekan saya Ida Yuko Mangjuita Dewi dengan akhiran NIM 531 dengan nomor urut absen 23. Rekan saya I Gusti Agung Padmi Pradiani Dewi dengan akhiran NIM 321 dan nomor urut absen 26. Dan rekan saya Iputu Abi Sudarsana dengan akhiran NIM 333 dan nomor urut absen 27. Adapun pokok pembahasan yang akan kami bahas pada hari ini adalah yang pertama itu ada analisis laporan keuangan, yang kedua ada bentuk-bentuk contoh serta penerapan rasio keuangan, yang ketiga itu ada pengertian dan tujuan studi kelayakan usaha, dan yang keempat itu adalah penyusunan proposal bisnis terkait dengan manajemen keuangan. Baik, yang pertama itu ada analisis laporan keuangan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, di mana analisis laporan keuangan itu adalah sebuah proses di mana kita bisa memahami kondisi keuangan dari perusahaan itu lewat laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan tersebut. Dan laporan keuangan itu bisa menunjukkan kepada kita tentang keadaan perusahaan pada saat periode tertentu ataupun pada saat periode yang sedang berjalan. Dan untuk melihat analisis tersebut itu diperlukan analisis yang mendalam menggunakan rasio keuangan, di mana rasio ini bisa membantu untuk membandingkan data keuangan agar lebih mudah dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan di dalam perusahaan tersebut. Sehingga dari sudut pandang manajer, itu manajer bisa mengambil keputusan yang tepat untuk masa depan perusahaan ataupun untuk mengambil keputusan dari kondisi-kondisi yang tidak terduga yang terjadi di dalam perusahaan tersebut. Dan materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi yang berikutnya adalah bentuk-bentuk contoh serta penerapan rasio keuangan. Di mana yang pertama adalah bentuk rasio keuangan. Nah, untuk mengukur kinerja keuangan suatu perusahaan itu ada beberapa bentuk rasio yang dapat digunakan, di mana untuk setiap rasio itu memiliki tujuan, kegunaan dan juga arti tertentu. Kemudian setiap rasio itu diukur dan juga diinterpretasikan sehingga menjadi berarti dari pengambilan keputusan. Nah, dalam rangka memudahkan untuk memahami penggunaan rasio keuangan, itu dapat digunakan contoh berupa angka-angka yang tertera dalam neraca dan juga laporan keuangan suatu perusahaan. Nah, untuk yang pertama ini adalah rasio likuiditas. Nah, di rasio likuiditas ini terdapat 3 rasio lainnya, di mana yang pertama itu adalah rasio lancar ataupun current ratio. Di mana rasio lancar ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk membayar kewajiban ataupun hutang jangka pendek ataupun hutang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih. Nah, dengan kata lain, seberapa banyak aktiva lancar yang tersedia untuk menutupi kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo tersebut. Nah, rasio lancar ini itu dapat juga dikatakan sebagai bentuk untuk mengukur tingkat keamanan suatu perusahaan dalam pemenuhan kewajiban lancarnya, di mana dalam praktiknya rasio lancar yang 200% itu kadang sudah dianggap sebagai ukuran yang sangat memuaskan bagi suatu perusahaan, sekalipun ukuran yang terpenting itu adalah rata-rata industri untuk perusahaan yang sejenis. Nah, arti dari 200 itu bagaikan 2 berbanding 1, di mana harta lancar dengan kewajiban lancarnya. Dan yang rasio yang kedua itu adalah quick ratio, di mana itu merupakan rasio uji cepat yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan persediaan. Nah, hal ini itu terjadi karena persediaan itu memerlukan waktu relatif lebih lama untuk diuangkan dibandingkan dengan aset lainnya. Nah, di quick ratio ini itu diukur dari total aktiva lancar dikurangi dengan persediaan termasuk biaya yang dibayar di muka dan juga dibandingkan dengan seluruh utang lancarnya.
Dan untuk yang ketiga adalah cash ratio, di mana merupakan alat untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Di mana hal ini tuh dapat ditunjukkan dari tersedianya dana kas ataupun yang setara dengan kas seperti rekening giro. Nah, di rasio ini tuh menunjukkan kemampuan sesungguhnya bagi perusahaan untuk membayar utang-utang jangka pendeknya. Baik, untuk rasio yang kedua adalah leverage ratio, di mana leverage ratio ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan itu dibiayai dengan utang. Seperti yang kita ketahui, di mana dalam menjalankan suatu usaha, perusahaan itu memiliki beberapa sumber dana. Nah, sumber-sumber dana itu dapat diperoleh dari sumber pinjaman ataupun modal sendiri. Nah, keputusan untuk menggunakan modal sendiri ataupun modal pinjaman itu dapat diambil berdasarkan beberapa perhitungan dengan rasio-rasio. Nah, keuntungan kita mengetahui rasio leverage ratio ini adalah yang pertama, yaitu untuk menilai kemampuan perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya. Dan yang kedua, yaitu untuk menilai kemampuan suatu perusahaan ini dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap. Dan yang ketiga, yaitu untuk mengetahui keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal. Nah, adapun rasio-rasio yang ada di dalam leverage ratio ini, yang pertama adalah debt to asset ratio ataupun sering disebut sebagai debit ratio. Ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva, di mana dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang ataupun seberapa besar utang perusahaan itu berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva, di mana biasanya rasio itu dinyatakan dalam suatuan presentase. Dan yang kedua adalah debit to equity ratio, yaitu rasio yang digunakan untuk mengetahui perbandingan antara total utang dengan modal sendiri, di mana rasio ini itu berguna untuk mengetahui seberapa besar aktiva perusahaan itu dibiayai dari utang. Nah, rasio ini tuh juga berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang, dan biasanya rasio ini tuh dinyatakan dalam presentase juga, di mana bagi bank semakin besar rasio ini semakin tidak menguntungkan, karena semakin besar rasio yang ditanggung atas kegagalan yang mungkin terjadi di suatu perusahaan tersebut. Tapi bagi perusahaan itu justru semakin besar rasionya akan menjadi semakin lebih baik. Baik, untuk rasio yang ketiga itu adalah rasio probability, di mana rasio probability ini merupakan rasio untuk menilai kemampuan suatu perusahaan dalam mencari keuntungan. Nah, rasio ini tuh juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Rasio probabilitas ini terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama yaitu profit margin ataupun profit margin on sales. Itu merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur antara profit margin dengan penjualan. Dan yang kedua adalah gross profit margin, di mana gross profit margin ini merupakan perbandingan antara laba kotor yang diperoleh perusahaan dengan tingkat penjualan yang dicapai pada periode yang sama. Nah, rasio ini tuh mencerminkan ataupun menggambarkan laba kotor yang dapat dicapai setiap rupiah penjualan, di mana semakin besar rasionya, berarti semakin baik kondisi keuangan suatu perusahaan tersebut. Nah, rasio ini tuh menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang akan menutupi biaya-biaya tetap ataupun biaya operasi lainnya. Nah, dengan pengetahuan atas rasio tersebut, itu akan dapat mengontrol pengeluaran untuk biaya tetap ataupun biaya operasi, sehingga perusahaan itu akan dapat menikmati labanya. Dan yang ketiga yaitu net profit margin atau margin laba bersih. Nah, ini tuh digunakan untuk mengukur rupiah dalam laba bersih yang dihasilkan oleh setiap satu rupiah penjualan dan mengukur seluruh efisiensi baik produksi, administrasi, pemasaran, pendanaan, penentuan harga maupun manajemen pajak. Nah, di mana semakin besar rasionya itu akan menunjukkan kemampuan perusahaan itu menghasilkan laba yang tinggi pada tingkat penjualan tertentu. Tapi jika rasionya rendah, itu akan menunjukkan penjualan yang terlalu rendah untuk tingkat biaya tertentu pula, ataupun biaya yang terlalu tinggi untuk tingkat penjualan tertentu, atau mungkin kombinasi dari kedua hal tersebut.
Baik, untuk rasio yang terakhir adalah rasio aktivitas ataupun activity ratio. Nah, rasio aktivitas ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan seperti penjualan, persediaan, penagihan, piutang, dan juga sebagainya. Ataupun rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Nah, dari hasil pengukuran dengan rasio aktivitas ini akan terlihat apakah perusahaan itu dalam mengelola aset yang dimilikinya itu akan lebih efisien ataupun sebaliknya. Ada pun beberapa bagian dari rasio-rasio aktivitas ini. Yang pertama adalah perputaran piutang, di mana perputaran piutang ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa lama penagihan piutang selama satu periode. Nah, atau berapa kali dana yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu periode. Nah, semakin tinggi rasio itu menunjukkan bahwa modal kerja yang ditanamkan dalam piutang itu akan semakin rendah dibandingkan dengan rasio tahun sebelumnya. Dan kondisi ini akan semakin baik bagi perusahaan. Dan yang kedua adalah perputaran persediaan, di mana merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanam dalam persediaan ini tuh berputar dalam satu periode. Nah, rasio ini tuh juga menunjukkan seberapa kali jumlah barang persediaan diganti dalam satu tahun. Nah, semakin kecil rasionya, maka semakin buruk. Demikian pun sebaliknya. Dan yang ketiga adalah perputaran aktiva tetap. Ini itu merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva itu tetap berputar dalam satu periode. Baik, selanjutnya ini adalah contoh penerapan rasio keuangan, di mana kelompok kami ini mengambil laporan keuangan dari PT Aneka Tambang Tbk. Nah, untuk laporan keuangannya mungkin teman-teman bisa melihat dari RMK yang kelompok kami kirimkan. Nah, untuk penjelasan berikutnya ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari rasio likuiditas serta rumus-rumus yang dipakai untuk mendapatkan hasil dari bagian rasio likuiditas tersebut. Yang pertama itu ada current ratio, di mana untuk mendapatkan current ratio itu diperlukan aktivitas lancar itu dibagi dengan hutang lancar dan dikalikan dengan 100%. Nah, pada laporan keuangan sebelumnya yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, aktivitas lancarnya itu sebesar 11.694.779 rupiah itu dibagi dengan hutang lancar yaitu 5.971.662 rupiah dikali dengan 100% yang mendapatkan hasil 1,95 atau setara dengan 195%. Yang kedua itu ada quick ratio, di mana untuk mendapatkan hasil quick ratio itu diperlukan aktivitas lancar dikurangi dengan persediaan dan dibagi dengan hutang lancar serta dikalikan kembali dengan 100%. Sehingga pada laporan keuangan sebelumnya itu aktivitas lancarnya adalah 11.694.779 rupiah dikurang dengan persediaan yaitu 2.906.669 rupiah dibagi dengan hutang lancar yaitu 5.971.662 rupiah dan dikalikan kembali dengan 100% sehingga mendapatkan hasil yaitu 1,47 atau setara dengan 147%. Lalu yang ketiga itu ada kas rasio, di mana untuk mendapatkan kas rasio itu diperlukan kas ditambah dengan setara kas dibagi dengan hutang lancar dan dikalikan dengan 100%, sehingga pada laporan keuangan kas dan setara kasnya itu ketika ditotalkan menjadi 4.476.491 rupiah dibagi dengan hutang lancar yaitu 5.971.662 rupiah dan kembali dikalikan dengan 100% yang mendapatkan hasil 0,74 atau setara dengan 74%. Yang berikutnya ada leverage ratio, di mana leverage ratio itu dibagi menjadi dua, yaitu debit rasio dan juga debit to equity ratio. Nah, pada debit rasio itu dikatakan bahwa setiap rupiah aktiva yang akan dimiliki oleh perusahaan sebesar 29% itu akan digunakan untuk menjamin seluruh kewajiban ataupun utang dari perusahaan tersebut. Nah, untuk mendapatkan hasil dari debit rasio itu diperlukan total utang dibagi dengan total aktiva dan dikalikan dengan 100.
pada laporan keuangan, total utangnya itu mencapai Rp9.925.211 dibagi dengan total aktiva yaitu Rp37.271 dan dikalikan dengan 100 sehingga mendapatkan hasil 0,29 atau setara dengan 29%. Nah, yang kedua itu adalah debit to equity ratio, di mana dikatakan bahwa setiap Rp1 modal yang dimiliki oleh perusahaan, yaitu sebesar 41%, itu akan digunakan untuk menjamin seluruh utang dari perusahaan tersebut. Dan untuk mendapat hasil dari debit to equity ratio, maka diperlukan total utang itu dibagi dengan total modal dan dikalikan dengan 100%. Nah, pada laporan keuangan, total utang itu kan sebesar Rp9.925.211 dibagi dengan total utang yaitu Rp23.712.060 dan dikalikan dengan 100, maka hasil dari debit to equity ratio itu adalah 0,41 atau setara dengan 41%. Nah, yang ketiga itu rasio probabilitas yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan lanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu untuk rasio yang ketiga, di mana rasio yang ketiga ini adalah rasio probabilitas untuk PT Aneka Tambang Tbk. Nah, yang pertama-tama itu kita akan mencari profit margin terlebih dahulu. Untuk mencari profit margin ini kita harus ketahui terlebih dahulu rumusnya, yaitu laba bersih dibagi penjualan dikali dengan 100%. Nah, untuk laba bersihnya itu adalah sebesar 3.800.000. Itu bisa dilihat di laporan keuangan para PT Aneka Tambang. Dan juga untuk penjualannya itu adalah sebesar 45 juta. Nah, jadi 3 juta ini dibagi dengan 45 juta itu dikali dengan 100%. Itu menghasilkan profit margin sebesar 0,08 ataupun sebesar 8%. Nah, di mana kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba itu hanya sebesar 8%. Namun jika lebih baik itu akan jika lebih besar presentasinya itu akan lebih baik lagi. Dan yang kedua itu adalah gross profit margin. Nah, untuk rumus gross profit margin ini yaitu laba kotor dibagi dengan penjualan bersih dikali dengan 100%. Nah, untuk laba kotornya itu adalah 8.200.000 dibagi dengan 45 juta yaitu penjualan bersihnya, lalu dikali dengan 100%, itu menghasilkan 0,17 ataupun 17%. Nah, di sini itu kemampuan perusahaan menghasilkan laba kotor itu untuk mengikuti biaya-biaya tetap ataupun biaya operasional lainnya itu adalah sebesar 17%. Dan yang ketiga itu adalah net profit margin, di mana rumusnya itu adalah laba bersih dibagi dengan penjualan bersih dikali dengan 100%. Nah, untuk laba bersihnya itu adalah 3.800.000 dibagi dengan 45 juta dikali dengan 100% itu menghasilkan 0,68 ataupun 8%. Di mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba sebesar 8%. Maka setiap penjualan Rp1 itu akan menghasilkan 0,08 rupiah laba bersihnya. Nah, mana semakin besar hasilnya maka akan semakin lebih baik lagi, karena itu menunjukkan kemampuan menghasilkan laba yang tinggi pada tingkat penjualan tertentu dari perusahaan tersebut. Baik, untuk rasio yang terakhir adalah rasio aktivitas. Nah, kita akan menghitung rasio aktivitas untuk PT Aneka Tambang Tbk. Yang pertama-tama itu kita akan menghitung perputaran piutangnya, di mana untuk rumus perputaran piutang itu adalah penjualan bersih dibagi dengan rata-rata piutang. Nah, untuk penjualan bersihnya telah sebesar 45 juta sekian, sedangkan rata-rata piutangnya itu adalah sebesar 513 juta sekian. Itu mendapatkan hasil sebesar 0,68. Kemampuan perusahaan untuk mengumpulkan piutang dalam 1 tahun itu adalah sebesar 0,08 kali dalam 1 tahunnya. Dan untuk yang kedua itu adalah perputaran persediaan, di mana rumusnya itu adalah HPP dibagi dengan rata-rata persediaan. Untuk HPP-nya itu adalah sebesar 27 miliar, sedangkan untuk rata-rata persediaan itu adalah sebesar 3 miliar sekian. Jadi hasilnya itu adalah 8,02. Jadi jika kita lihat dari hasilnya itu
di mana perusahaan itu dapat melakukan perputaran persediaan sebanyak 8,02 kali dalam 1 tahunnya. Dan yang terakhir itulah perputaran aktiva tetap, di mana rumusnya itulah penjualan dibagi dengan total aktiva tetap. Nah, untuk penjualannya adalah sebesar 45 juta sekian, sedangkan untuk total aktivanya itulah sebesar 21 juta sekian. Jadi hasilnya itu adalah 2,09. Nah, jika kita lihat dari hasilnya, yaitu 2,09, di mana perusahaan itu menghasilkan penjualan berdasarkan aktiva tetap itu yang sebanyak 2,09 kali dalam 1 tahun, yang dimana jika semakin tinggi perputarannya maka semakin efektif penggunaan aktiva tetapnya di perusahaan tersebut. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai pengertian dan tujuan studi kelayakan usaha. Nah, pengertian studi kelayakan usaha adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu kegiatan, usaha, atau bisnis yang akan dijalankan untuk menentukan layak atau tidak usaha tersebut. Nah, ada 5 tujuan yang perlu dilakukan studi kelayakan, yaitu yang pertama ada menghindari risiko kerugian. Nah, studi kelayakan ini bertujuan untuk menghindari risiko kerugian di masa yang akan datang yang penuh ketidakpastian. Kondisi ini ada yang dapat diramalkan yang akan terjadi atau terjadi tanpa dapat diramalkan. Nah, dalam hal ini fungsi studi kelayakan adalah untuk meminimalkan risiko yang tidak dapat diinginkan, baik risiko yang dapat dikendalikan maupun yang tidak dapat dikendalikan. Dan yang kedua ada memudahkan perencanaan. Nah, ramalan tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang dapat mempermudah kita dalam melakukan perencanaan. Nah, perencanaan yang dimaksud meliputi beberapa jumlah dana yang diperlukan, kapan usaha akan dijalankan, di mana lokasi usaha akan dibangun, siapa yang akan melaksanakannya, bagaimana cara menjalankannya, berapa besar keuntungan yang akan diperoleh, bagaimana mengawasinya jika terjadi penyimpangan. Nah, dalam perencanaan usaha sudah terdapat jadwal pelaksanaan usaha, mulai dari usaha dijalankan sampai waktu tertentu. Dan yang ketiga ada memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Nah, berbagai rencana yang sudah disusun sangat memudahkan pelaksanaan usaha. Para pelaksana bisnis telah memiliki pedoman yang harus dikerjakan. Pengerjaan usaha dapat dilakukan secara sistematik sehingga tepat sasaran dan sesuai dengan rencana yang sudah disusun di awal. Nah, rencana yang sudah disusun sebelumnya dijadikan acuan dalam mengerjakan setiap tahap yang sudah direncanakan. Dan yang keempat itu ada memudahkan pengawasan. Nah, pelaksanaan usaha atau proyek sesuai rencana akan memudahkan perusahaan untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha. Nah, pengawasan ini perlu dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan dari rencana yang telah disusun di awal. Nah, pelaksanaan usaha ini dapat sungguh-sungguh melakukan pekerjaannya karena merasa ada yang mengawasi sehingga tidak terhambat oleh hal-hal yang tidak diperlukan. Dan yang kelima ada memudahkan pengendalian. Nah, adanya pengawasan dalam pelaksanaan pekerjaan dapat mendeteksi terjadi suatu penyimpangan sehingga dapat dilakukan pengendalian atas penyimpangan tersebut. Tujuan pengendalian ini adalah untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan yang melenceng sehingga tujuan perusahaan akan tercapai. Baik, selanjutnya itu ada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil studi kelayakan, yaitu yang pertama ada pemilik usaha. Nah, para pemilik perusahaan sangat berkepentingan terhadap hasil analisis studi kelayakan yang telah dibuat, karena mereka tidak mau jika dana yang ditanamkan mengalami kerugian. Nah, oleh sebab itu, hasil studi kelayakan yang sudah dibuat benar-benar dipelajari oleh para pemilik apakah akan memberikan keuntungan atau tidak. Nah, yang kedua itu ada lembaga keuangan. Nah, jika modal perusahaan berasal dari dana pinjaman bank atau lembaga keuangan lainnya, pihak mereka pun akan sangat berkepentingan terhadap hasil studi kelayakan yang telah dibuat. Bank atau lembaga keuangan lainnya tidak mau kredit atau pinjaman yang diberikan macet akibat tidak layak
tidak layaknya usaha atau proyek yang dijalankan. Nah, oleh karena itu, untuk usaha-usaha tertentu, pihak perbankan akan melakukan studi kelayakan terlebih dahulu secara mendalam sebelum pinjaman dikucurkan kepada pihak peminjam. Dan yang ketiga ada pemerintah. Nah, bagi pemerintah, pentingnya studi kelayakan adalah untuk meyakinkan apakah usaha yang dijalankan akan memberikan manfaat baik bagi perekonomian secara umum maupun gaji masyarakat luas, seperti penyedia lapangan pekerjaan. Pemerintah juga berharap usaha yang akan dijalankan tidak merusak lingkungan sekitar, baik terhadap manusia, binatang, maupun tumbuh-tumbuhan. Dan yang keempat ada masyarakat luas. Nah, bagi masyarakat luas, adanya bisnis akan memberikan manfaat seperti tersedia lapangan pekerjaan baik bagi pekerja di sekitar lokasi proyek maupun bagi masyarakat lainnya. Nah, manfaat lain adalah terbukanya wilayah tersebut dari ketertutupan atau terisolasi, dan dengan adanya usaha akan tersedia sarana dan prasarana berupa fasilitas umum seperti jalan, jembatan, listrik, telepon, rumah sakit, sekolah, sarana ibadah, sarana olahraga, taman, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Nah, yang kelima itu ada manajemen. Nah, hasil studi kelayakan usaha merupakan ukuran kinerja bagi pihak manajemen perusahaan untuk menjalankan tugasnya. Nah, kinerja tersebut dapat dilihat dari hasil yang telah tercapai sehingga terlihat prestasi kerja pihak manajemen yang akan menjalankan usaha. Baik, selanjutnya itu ada aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam studi kelayakan. Nah, yang pertama itu ada aspek hukum. Nah, dalam aspek ini yang akan dibahas adalah masalah kelengkapan dan keabsahan dokumen perusahaan. Nah, mulai dari bentuk badan usaha sampai izin-izin yang dimiliki. Nah, kelengkapan dan keabsahan dokumen ini sangat penting karena hal ini merupakan dasar hukum yang harus dipegang apabila di kemudian hari timbul masalah. Nah, keabsahan dan kesempurnaan dokumen dapat diperoleh dari pihak-pihak yang menerbitkan atau mengeluarkan dokumen tersebut. Nah, yang kedua itu ada aspek pasar dan pemasaran. Nah, setiap usaha yang akan dijalankan harus memiliki pasar yang jelas. Faktor ada tidaknya konsumen yang akan membeli dan besarnya pasar yang ada perlu diketahui terlebih dahulu. Nah, di samping itu, perusahaan juga harus mengetahui perilaku konsumen sebagai calon pembeli dan pesaing yang ada, baik saat ini maupun yang akan datang. Setelah itu, perusahaan harus mengatur strategi pemasaran yang tepat untuk meraup konsumen. Dan yang ketiga ada aspek keuangan. Nah, dalam aspek keuangan ini, hal-hal yang perlu digambarkan adalah jumlah investasi, biaya-biaya, dan pendapatan yang akan diperoleh. Nah, besarnya investasi ini berarti jumlah dana yang dibutuhkan baik untuk modal investasi pembelian aktiva tetap maupun modal kerja. Nah, selain itu juga biaya-biaya yang diperlukan selama umur investasi dan pendapatan. Semua ini pada akhirnya dibuat seperti dalam bab sebelumnya, yaitu menilai jumlah kebutuhan investasi dan pembuatan cash flow. Nah, setelah itu baru dinilai kelayakan usaha melalui metode penilaian investasi. Nah, yang keempat itu ada aspek teknis atau operasi. Nah, dalam aspek teknis atau operasi ini yang akan digambarkan secara lengkap adalah mengenai yang pertama ada lokasi usaha. Nah, baik kantor pusat, cabang, pabrik, ataupun gudang. Nah, penelitian mengenai lokasi ini meliputi berbagai pertimbangan, apakah harus dekat pasar, bahan baku, tenaga kerja, pemerintahan, lembaga keuangan, pelabuhan, atau pertimbangan-pertimbangan lainnya. Nah, yang kedua itu ada penentuan layout gedung, mesin, dan peralatan, serta layout ruangan sampai pada usaha perluasan selanjutnya. Yang ketiga itu ada teknologi yang akan digunakan. Nah, penggunaan teknologi padat karya atau padat modal. Jika menggunakan padat karya, maka akan memberikan kesempatan kerja. Namun jika padat modal justru sebaliknya. Dan yang kelima ada aspek manajemen atau organisasi. Nah, dalam aspek manajemen atau organisasi ini yang perlu diteliti dan dinilai adalah pemilik usaha, yaitu jumlah dan komposisi modal, pengelola usaha yaitu manajemennya dengan jumlah serta kualifikasi yaitu pendidikan dan pengalaman, struktur organisasi yang ada sekarang, serta gambaran mengenai jabatan, rencana kerja seperti pencapaian target, sasaran, dan tujuan. Nah,
yang keenam itu ada aspek ekonomi sosial. Nah, gambaran dalam aspek ekonomi ini adalah untuk melihat seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan jika proyek tersebut dijalankan. Nah, pengaruh tersebut terutama terhadap ekonomi secara luas, seperti dampak solusinya terhadap masyarakat secara keseluruhan. Nah, demikian pula perusahaan perlu mencantumkan dampak sosial yang ada dalam hasil penelitian. Dampak sosial yang muncul akibat adanya usaha berupa tersedianya sarana dan prasarana, contohnya itu seperti pembangunan jalan, pembangunan jembatan, penerangan, dan lain sebagainya. Nah, yang ketujuh ada aspek dampak lingkungan. Nah, aspek dampak lingkungan ini merupakan analisis yang paling dibutuhkan pada saat ini, karena setiap proyek yang dijalankan akan memiliki dampak yang sangat besar terhadap lingkungan di sekitarnya. Dampak lingkungan yang perlu diperhatikan antara lain yang pertama itu ada terhadap tanah, yang kedua terhadap air, yang ketiga terhadap udara, yang keempat dan yang terakhir ada terhadap kesehatan manusia. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan materi presentasi, di mana materi selanjutnya itu ada penyusunan proposal bisnis terkait manajemen keuangan. Nah, penyusunan proposal bisnis yang menekankan manajemen keuangan ini harus mencakup beberapa aspek penting, diantaranya seperti pendahuluan, profil perusahaan, struktur organisasi, rencana dan strategi bisnis, analisis SWOT, serta laporan keuangan. Nah, penting juga untuk menyertakan analisis pasar, deskripsi produk, rancangan biaya, dan penutup. Nah, ada penyusunan proposal bisnis terkait manajemen keuangan, terdapat 9 aspek penting, di mana yang pertama itu ada pendahuluan. Nah, pendahuluan ini mencakup seperti latar belakang bisnis kita, visi bisnis kita, misi bisnis kita, dan tujuan bisnis kita. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada profil perusahaan. Profil perusahaan ini mencakup deskripsi singkat tentang perusahaan, struktur perusahaan kita, dan tim manajemennya. Nah, profil perusahaan ini sangat penting sekali dalam penyusunan proposal, karena ini yang akan memberikan gambaran bagaimana serta struktur perusahaan kita itu seperti apa. Nah, selanjutnya itu ada struktur organisasi. Nah, struktur organisasi ini mencakup gambaran bagaimana perusahaan kita itu terorganisir dan bagaimana peran dari setiap organisasi untuk menjalankan tugas mereka masing-masing. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada rencana dan strategi bisnis. Seperti judulnya, rencana dan strategi bisnis. Nah, rencana dan strategi bisnis itu adalah bagaimana kita akan membuat rencana dan strategi bisnis agar perusahaan kita itu terus bisa berjalan dan terus bisa berkembang ke depannya. Nah, selanjutnya atau yang kelima itu ada analisis SWOT. Nah, analisis SWOT ini adalah analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan dari perusahaan kita, kelemahan perusahaan kita, peluang perusahaan kita atau peluang bisnis kita, dan ancaman bisnis yang akan menyerang perusahaan. Nah, selanjutnya itu atau yang keenam ada manajemen operasional. Manajemen operasional ini mencakup deskripsi produk atau layanan serta pemasaran, yang dimana manajemen operasional ini berperan sangat penting juga untuk mendeskripsikan produk-produk kita atau layanan kita kepada para konsumen dan memasarkan produk kita pada konsumen. Nah, selanjutnya atau yang ketujuh itu ada rancangan biaya. Nah, rancangan biaya ini itu mencakup tentang proyeksi keuangan, bagaimana kita mengalokasikan keuangan kita agar tidak terbuang sia-sia atau semuanya terpakai dengan baik dan tidak ada yang berlebihan. Dan ada break-even point dan analisis modal. Selanjutnya itu atau yang kedelapan ada lampirkan laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu adalah aspek penting yang perlu diinformasikan dalam penyusunan proposal atau penulisan proposal, karena investor membutuhkan gambaran yang jelas terkait laporan keuangan perusahaan kita. Nah, dan yang terakhir atau yang kesembilan, penutup dan lampiran. Nah, penutup dan lampiran ini kita bisa meringkas kembali sedikit dari apa yang sudah dijelaskan di awal, serta melampirkan apa yang perlu dilampirkan.
Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya yaitu sesi diskusi. Bagi teman-teman yang mungkin memiliki tambahan atau memiliki pertanyaan yang belum dipahami tentang materi kami membuka sesi diskusi. Baik, karena kita telah melakukan sesi diskusi, kami selaku kelompok penyaji akan menutup presentasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Jika ada salah kata baik disengaja maupun tidak disengaja, mohon maaf dimaafkan juga. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri dengan terima kasih.